Salam saudara-saudari terkasih dalam Yeshua Amasya Adonai. Saya senang sekali kita berjumpa kembali dalam channel saya yang berjudul Berita Sion, berita tentang kerajaan 1000 tahun damai, berita tentang kerajaan tubuh Amasya yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Haleluya. Puji Tuhan, tanggal 16 Juli tahun 2023 Bapak menyuruh kami menyampaikan berita tentang berita pertobatan karena kerajaan surga sudah dekat. Dengan demikian dalam penyampaian kali ini saya akan kembali menyampaikan dengan topik orang-orang bertobatlah yang telah menghasilkan buah pertobatan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Sebab kunci pertobatan adalah bahwa pelepasan dosa pribadi, dosa orang tua, dan dosa kelemahan dan roh turunan. Haleluya. Itu topik yang akan kami bahas di dalam penyampaian ini. Dengan demikian kita masuk di dalam berdoa. Doa dulu. Haleluya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yeshua Amasya Adonai, kali ini Bapa menyuruh kami untuk menyampaikan doa kelepasan karena kerajaan surga sudah dekat. Dengan demikian bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dengan demikian untuk masuk kunci untuk bertobat adalah doa pelepasan. Melalui doa pelepasan Bapa, dalam doa pelepasan kelemahan, dosa pribadi, dosa dari garis turunan mama, Bapa, dan roh turunan. Haleluya. Dengan demikian Bapa, dalam nomor ketiga hamba akan menyampaikan ini, biarlah Roh Kudus yang memimpin, sehingga dalam penyampaian dari awal akhir dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri untuk menyampaikan, sehingga setiap orang yang mendengarkan berita ini tergerak hatinya dan pintu penginjilannya terbuka untuk melakukan, karena waktu semakin dekat, sehingga jumlah orang-orang yang akan masuk dalam kerajaan surga sedang daftar dalam waktu yang ada, baik dalam 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun, kami tidak semua itu Bapa yang mengaturnya. Haleluya. Sehingga pada saat ini kami hanya menyampaikan berita kelepasan ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yeshua Amasya Adonai kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Sebelum panjang lebar kita mendengarkan firman Tuhan, kita bacakan dulu ayat-ayat yang menjadi dasar dalam penyampaian berita kudus dan terbinasakan, yaitu berita tentang orang-orang yang menghasilkan buah pertobatan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Sebab kunci pertobatan adalah doa pelepasan pribadi, dosa pribadi, kelemahan, dosa warisan turunan mama dari garis turunan bapa, dan roh turunan. Haleluya. Kita lihat, puji Tuhan, sebelum kita baca ini, kita uraikan, kita baca dasar yang menjadi dasar firman Tuhan yang menjadi pembahasan dalam penyampaian ini. Haleluya. Kita lihat kita lihat dari Matius 3 ayatnya yang ke Matius 3 ayatnya yang ke ayat kedua. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sejak waktu itulah Yeshua memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Haleluya. Matius 4 ayatnya yang ke-17. Selanjutnya Markus 1 Matius 3 ayatnya yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Haleluya.
Kita lihat lagi Markus 1 ayat 15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Yahweh sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya. Haleluya. Sebelum Yohanes Pembaptis memulai Injilnya, kata pertama yang dia ucapkan adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Haleluya. Sebelum Yosua memulai pelayanan pekerjaannya 3,5 tahun, di Matius 4 itu Yosua berkata bahwa bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sejak waktu itulah Yosua memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Haleluya. Selanjutnya Markus 1 juga diberitakan seperti itu. Kata Yosua, waktunya telah genap, kerajaan Yahweh sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya. Ya, cara bertobat adalah pertama percaya kepada pemberi Injil. Injil yang kita baca sendiri maupun Injil yang diberitakan oleh para hamba Tuhan. Haleluya. Pertama Injil diberitakan oleh siapa? Yohanes Pembaptis. Haleluya. Kalau kita tingkat percaya itu, haleluya. Ya, kunci dari pertobatan adalah, jadi surga itu milik orang-orang yang telah menghasilkan buah pertobatan. Itu nanti mereka akan menuju ke Firdaus di alaman. Itu orang-orang yang bertobat itu. Tadi kemarin dalam berita video lalu itu saya beritahukan bahwa Roh Kudus beritahukan melalui kami bahwa itu jumlah orang yang hari Jumat kemarin itu, bilangan jumlah orang yang bertobat yang telah tercatat dalam buku kehidupan di surga itu 1445. Itu jumlah orang yang bertobat. Sedangkan jumlah orang yang ada di ruangan kudus dan di ruangan kudus yang disebut orang-orang kudus itu sudah dibaptis roh itu 51.000. Itu jumlah orang. Ini nanti akan bertambah-tambah. Jadi ini baru diberitahukan. Jadi dari bulan Januari ini dia lari sampai kepada nanti bulan Juli 2024 pertengahan. Itu 1 tahun. Baru Tuhan beritahukan kami bahwa malaikat surga itu sudah pegang bolpen dan buku masing-masing untuk sedang mencatat jumlah bilangan orang-orang yang bertobat di seluruh dunia yang sedang daftar dalam buku kehidupan. Itu mereka sedang mendatangi semua wilayah di 5 benua. Haleluya. Jadi 2024 pertengahan itu sudah selesai, didaftar habis semua. Jadi sekarang ini masih ada waktu. Haleluya. Itu yang Bapak suruh kami menyampaikan lagi untuk berita ini ulang. Yang berikutnya itu adalah jumlah orang, bilangan orang Israel asli itu yang sudah kena termeterai itu termeterai dengan darah Yesus. Sudah kena darah Yesus, sudah ditebus dengan darah Yesus itu. Darah Yesus itu 144.000. Ya. Jadi Wahyu 7 ayat 3 sampai dengan 8. Sedangkan jumlah orang sempurna itu di Wahyu 14 itu 1 dan 4 itu ditargetkan itu 144.000, baik itu dari orang Israel maupun orang luar Israel yang telah mengalami pertobatan, baptis air, baptisan roh, baptisan api, baptisan tubuh Kristus. Haleluya. Itu jadi bilangan-bilangan ini akan terus dia meningkat, dia akan masuk untuk mengisi kuota yang telah ditetapkan Aba Yahweh di surga. Dan Aba Yahweh di surga itu terakhir Bapak beritahukan bahwa Bapak mau di surga itu orang-orang akan memenuhi kerajaan surga yang sudah dekat. Memenuhi itu adalah seperti bintang di langit, seperti yang Bapak di surga janji sama Abraham, seperti bintang di langit. Haleluya. Tetapi masalah kembali ke manusia itu sendiri. Haleluya. Ada yang mau percaya Injil dan dia baca sendiri, ataupun juga ada orang lain bacakan untuk dia, atau orang lain beritakan untuk dia dari generasi-generasi sampai generasi kita sekarang ini. Sebab di bumi ini, manusia ini banyak yang percaya dan banyak tidak percaya. Haleluya. Pemberitaan Injil ini selalu diberitahukan di Wahyu kajian itu diberitahukan melalui dorongan Roh Kudus. Hamba-hamba Tuhan di perjanjian lama, para nabi, para rasul, itu mereka tidak sampai ke firman Tuhan berdasarkan keinginan kekuatan mereka. Tidak.
Firman Tuhan dicatatlah Wahyu Kediang itu disampaikan dengan dorongan Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus yang memimpin. Apa yang Bapa dan Yesus Roh Kudus kasih tahu kepada Roh Kudus, kepada hamba-hamba Tuhan, itu yang mereka sampaikan, itu yang mereka catat menjadi satu Injil yang sekarang kita baca, menjadi satu buku Alkitab yang kita baca. Haleluya. Jadi kembali ke manusia mau percaya atau tidak. Haleluya. Saya juga akan menyampaikan apa yang disuruh sampaikan karena waktu sudah dekat. Ya, kita kembali lagi ke itu kunci ini. Haleluya. Sekarang kembali lagi ke pribadi orang itu sendiri. Kita lihat sebelum yang lain sahabat ini, kita lihat sekarang. Yohanes Pembaptis sendiri berkata kepada di 1 Matius 3 ayat 11 itu, Matius 3 ayat 11 itu, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan roh dan dengan api. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Haleluya. Berarti Yesus sendiri itu punya kasut, dan Yohanes itu, Rasul Yohanes tidak mampu melepaskan kasut tidak layak melepaskan kasut Yesus. Wah. Yesus saja. Yesus itu anak manusia. Haleluya. Dia dilahirkan oleh perawan Maria. Haleluya. Dia betul-betul anak manusia. Dia dalam rahim Maria itu seperti manusia 9 bulan 9 hari. Haleluya. Dia dikandung dalam rahim Maria. Rahim Maria itu noken yang dipinjam oleh Bapa di surga karena Maria itu kudus, sehingga Yesus dikandung. Haleluya. Dia mempunyai tali pusar Yesus. Dia mempunyai apa lagi? Hari-hari. Haleluya. Dan lain-lain. Kalau itu saya cerita rahasia Injil rahasia kerajaan Kristus itu saya tidak bisa cerita di sini. Haleluya. Jadi intinya bahwa Yesus dia bilang itu saya tidak layak melepaskan kasutnya. Nyaur besar Yesus. Yesus punya saja. Haleluya. Ya, Yohanes bilang saya tidak layak. Apalagi kita manusia. Haleluya. Apalagi kita manusia. Siapapun dia. Apalagi kita manusia. Jadi apa itu kasut? Kasut itu berhubungan dengan apa? Kasut itu berhubungan dengan, kalau orang Jawa pakai kasut. Biasa kasut-kasut. Sendal kasut. Kalau orang di Papua itu biasa bilang itu anaida bauda. Anaida bauda itu tali-tali yang melilit di kaki. Apa tali-tali itu? Tali-tali itu berhubungan dengan dosa-dosa warisan dari turunan bapak, mama. Haleluya. Cara lepaskannya bagaimana? Haleluya. Haleluya. Jadi firman Tuhan tegas menyatakan bahwa menyerahkan diri. Haleluya. Tadi pagi kami berdoa, baru Bapak beritahukan. Kami bilang, Bapak sekarang kami harus beritahukan kembali berita pertobatan ini. Haleluya. Bapak suara Roh Kudus bilang begini, pelepasan itu kembali ke masing-masing orang. Tuhan bilang pelepasan itu kembali ke masing-masing orang. Haleluya. Masing-masing orang berarti ya saya kembali ke diri saya. Mereka mendengar, anak kembali ke diri dia, Bapak kembali ke diri dia. Sekarang dia mau menyerahkan diri untuk dia mau pelepasan dosa, warisan turunan atau tidak. Masalah ada di situ. Bapak tadi bilang, masalah ada di situ. Haleluya. Kita lihat di Roma 3 ayatnya yang ke Roma 7 ayatnya yang ke 13. Roma 6 ayat 13. Bukan 7, 6. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Yahweh sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Yahweh untuk dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Serahkan 66 anggota tubuh ini. Sekarang kau mau serahkan ke dosa supaya kau terikat senantiasa seperti rasasi yang terikat. Roh Kudus datang, lalu Yesus datang oleh Roh Kudus. Lazarus dia bangkit keluar karena dorongan Roh Kudus, sehingga dia bebaskan tali-tali yang mengikat Lazarus semua dilepaskan.
Haleluya. Dia mati, tapi Tuhan bangkitkan dia. Haleluya. Manusia masih hidup itu sudah mati dalam dosa karena tali-tali dosa mengikat dia. Haleluya. Sekarang orang ini mau menyerahkan diri kepada Tuhan atau tidak. Kunci kembali ke pribadi. Haleluya. Jadi kalau kita lihat kemah suci, masuk melalui pintu tengah, itu berarti itu Yesua, pintu adalah Yesua. Percaya kepada apa yang firman Tuhan sampaikan itu, berarti kita sedang masuk. Nanti kita ketemu di dalam dengan mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran itu bercerita tentang apa ini? Kalau di perjanjian lama itu mereka akan bawa domba atau lembu untuk penghapusan dosa di situ. Setelah mereka mengaku dosa. Haleluya. Nah, kalau di perjanjian baru itu berhubungan dengan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Nah, sekarang sudah menyerahkan diri. Dosa dari turunan mamanya, bapaknya, dia masih ingat itu, dia harus serahkan diri. Haleluya. Contohnya saya dulu itu pokoknya istilahnya mantan dukun sudah. Dosa apa yang saya belum pernah buat. Satu kali itu saya juga belum bertobat. Satu kali ada hamba Tuhan kelasis dari gereja kalangan gereja waktu saya masih Katolik. Dari gereja kalangan Kemah Injil, dia kelasis. Dia datang bermalam dengan saya. Saya kasih makan apa semua. Setelah itu makan selesai, saya bilang begini, Bapak Gembala, Bapak Pendeta, tolong doakan saya. Saya mau mengaku saya dosa sekarang. Saya mengaku saya punya dosa berhala, dosa apa semua yang saya bikin apa semua. Itu semua saya malam itu saya serahkan baru. Mengaku dosa selesai, dia doakan saya. Haleluya. Setelah itu dia bilang dia kata saya, nanti akan terjadi Tuhan akan pakai kamu, dia bilang. Sudah dia jalan besoknya. Mulai besoknya itu saya mulai sakit. Sakit itu berapa hari kemudian baru haleluya. Mulai dari sakit sembuh itu saya sudah mulai bertobat. Haleluya. Ini karena saya sudah ambil keputusan. Haleluya. Karena saya sudah ambil keputusan, saya mau lepas dari dosa-dosa yang melilit saya, mengikat saya. Haleluya. Lalu dengan demikian Tuhan bawa saya untuk bagaimana supaya kita belajar untuk pelayanan doa pelepasan dosa pribadi, kelemahan, warisan turunan ini. Haleluya. Haleluya. Kalau orang sudah seperti itu, haleluya, apa yang akan terjadi? Haleluya. Ya, ukuran firman Tuhan bilang kalau orang sudah pelepasan dosa, warisan turunan, harus menghasilkan buah pertobatan. Kita kembali lagi ke ini. Matius 3. Matius 3 ayatnya yang ke 7, 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Yahweh dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Haleluya. Tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Pariseruki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular bedudak, siapakah menyatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari muka Tuhan yang akan datang? Haleluya. Keturunan ular beludak. Penyembah-penyembah ular, warga-warga yang penyembah-penyembah ular itu, penyembah dewa-dewi turunan. Setiap suku bangsa itu dalam pelayanan kami lihat itu Roh Kudus bawa kami. Jadi doa pelepasan itu biasa dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada dua cara. Yang pertama adalah kalau dia mengaku dosa di depan hamba Tuhan. Nah, apa yang dia ingat dia tahu itu dia mengaku. Yang tidak tahu itu nanti Roh Kudus yang kasih tahu dalam pelayanan pelepasan. Sehingga pelayanan pelepasan itu bukan satu orang atau dua orang, satu orang yang melayani, itu 2-3 orang. Yang lain melayani pengakuan dosa selesai berdoa minta ampun, darah mengampuni. Setelah itu ada yang harus dilepaskan, Roh Kudus akan periksa dari warisan turunan mamanya, dari warisan turunan bapaknya, akan Roh Kudus akan periksa. Yang penting dia harus menyerahkan. Itu saja kuncinya, harusnya penting, yang penting dia harus menyerahkan. Haleluya. Kita lihat di Yesaya, di kitab Yesaya, di kitab Yesaya 1 ayat yang kitab Yesaya 5 1:18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosa merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun warnamu merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Itu tuh tadi saja kami melayani doa pelepasan yang ini.
Tuhan bilang begini, itu suruh orang itu sendiri yang berdoa sungguh-sungguh, minta ampun, berdoa sungguh-sungguh. Kamu berdoa ke teman-teman kami untuk meminta doa, tapi dia bilang suruh dia sendiri harus duduk terus sampai dia punya dosa turunan dari Ibrani punya yang darah pembunuhan itu terlepas keluar. Begini berdoa sampai dia sendiri lihat itu. Tuhan perlihatkan dia itu tadi yang merah jantung itu mati, itu langsung berubah jadi putih seperti salju. Haleluya. Ini karena apa? Dia minta ampun. Oh betul, dari moyang kami dulu telah banyak bunuh orang. Ada peran saudara hutan darah sedang kejar saya. Haleluya. Nah ini contoh. Kita lihat lagi. Jadi marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Apa itu? Kapan itu? Haleluya. Sekarang lagi masih di muka bumi. Bukan nanti setelah pindah nanti kira 1000 tahun baru nanti kita diadili. Tidak, dari sekarang. Haleluya. Dari sekarang itu sudah mulai harus merendahkan diri, minta, apalagi waktu sekarang tinggal sedikit. Makanya ini bertobatlah sebab kerajaan Yahweh sudah dekat. Sebab kerajaan surga itu bagi orang-orang yang sudah bertobat punya surga. Orang yang belum bertobat, belum baik itu baik orang Kristen kah, orang bukan Kristen kah, yang belum bertobat pun tidak akan masuk surga. Haleluya. Kalau surganya Yesua Kristus, Yesua Masih Adonai, surga tubuh kerajaan tubuh Masih itu orang-orang yang sudah bertobat mereka masuk. Haleluya. Tapi kalau yang lain-lain saya tidak tahu. Tapi kalau sesuai firman Tuhan, kerajaan Yahweh yang diserahkan kepada Yesua anaknya, yang diserahkan kepada Yesua anaknya menjadi kerajaan tubuh Kristus. Haleluya. Dan kalau dia sebagai kepala itu bakal memerintah bumi itu orang-orang yang bertobat punya kerajaan. Haleluya. Dan sekarang ini malaikat lagi sedang catat. Haleluya. Siapa yang sedang masuk, siapa yang sedang bertobat, siapa yang sedang pelepasan dan bertobat, itu cepat malaikat Tuhan sedang catat sekarang ini. Jadi ini dalam waktu sudah singkat, sudah dekat, sudah singkat sekali. Sudah 5 jam 5 sore. Haleluya. Nah, kita lihat lagi berikut. Caranya bagaimana lagi? Haleluya. Kalau yang lain itu biasa pergi puasa atau naik puasa dari tempat yang dia berada. Yesaya 58, 6 dan 7. Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecahkan roti bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberikan dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Haleluya. Puasa dia harus berdoa. Masuk puasa itu dia harus lepaskan belenggu kelaliman, tali-tali kuku, melepaskan tali-tali kuku. Tali-tali itu apa? Tadi ikatan itu anak ada muda bahasa dia bilang. Anak itu tali, udah itu di kaki sini melilit seperti kasut. Yang tadi Yohanes bilang itu seperti kasut. Itu dia melilit. Nah, itu dilepaskannya melilit apa? Dari dosa pribadi dia, dari dosa turunan mamanya, dari dosa turunan pribadi bapaknya, terutama dari bapaknya. Haleluya. Saya mau kasih tahu, biasa orang jatuh dalam dosa itu dari darah turunan ini yang biasa mendorong orang jatuh. Itu satu. Yang kedua, itu biasa orang mati itu karena dosa. Jadi setan yang datang membuat orang mati itu bukan setan dari jauh, itu setan turunan. Haleluya. Tuhan kasih tahu kami dan kami banyak pengalaman dalam hal ini. Jadi bukan setan dari jauh, tapi setan turunan itulah yang datang. Kalau orang bilang itu Ipue Pania, ini sudah Ipue Pania, setan Ipue Pania. Kalau orang India bilang dewa dewi. Haleluya. Orang Arab bilang jin jun. Haleluya. Ya. Jadi kalau di Alkitab bilang apa? Ya, Alkitab bilang itu setan model apapun, setan, iblis, roh turunan, roh warisan, roh orang kuat. Terlalu banyak. Haleluya. Jadi kalau kita lihat kembali, jadi pelepasan. Jadi kalau tali kita berdoa, tali dosanya itu berdoa itu, ujung tali itu setannya ada di sana. Haleluya. Setan ada di mana? Tempat dulu moyan membunuh orang, atau dulu moyan mereka menyembah berhala di pohon kah, di kayu kali, atau dong ambil batu, cincin, atau dong ambil setan punya ini uang dan lain-lain. Ya, terlalu banyak. Sesuai dengan dosa-dosa nanti Roh Kudus singkapkan dalam hadirat Tuhan. Nah, kita lihat berikutnya. Itu yang
Waktu Yesus mengutus 70 murid untuk pergi melayani, Tuhan berikan kuasa kepada murid-muridnya. Dan orang yang mendapat kuasa itu baru bisa melayani untuk pelepasan pelepasan dosa, warisan, mengusir setan dan roh jahat. Kita lihat lagi di ini. Kita lihat lagi di Lukas 10. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepada kamu, tetapi bersukacita karena namamu ada terdaftar dalam buku kehidupan di surga. Jadi otomat para murid yang Tuhan sudah kasih Roh Kudus dan kuasa itu, otomat nama mereka terdaftar di surga. Karena nama mereka terdaftar di surga, maka setan-setan takluk. Lukas 9 ayat 1 kita baca. Haleluya. Lukas 9 ayat 1. Puji Tuhan. Di Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil 12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit dan kelemahan. Kalau Matius 10 ayat 1 juga. Kita lihat di Matius 10 ayat 1. Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil 12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Roh jahat itu dari mana? Penyakit itu dari mana? Roh jahat, penyakit itu diakibatkan karena dosa, pelanggar hukum Taurat. Roh jahat itu roh jahat dari jauh, tidak itu roh turunan. Dari turunan warisan mama, dari bapa. Nah, itu yang diusir keluar oleh kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada 12 murid. Kelemahan itu apa? Kelemahan kedagingan, kelemahan dalam tubuh manusia. Dosa warisan turunan. Nah, ini yang harus berdoa sampai lepaskan. Dari warisan ini, kalau saya bicara berhubungan dengan melepasin, terlalu banyak. Haleluya. Sementara itu, jadi Tuhan bawa kami itu, ternyata kalau baptisan air itu menyelam, itu ternyata itu tidak ada jaminan. Biar orang menyelam sampai baptis pindah-pindah gereja, dia menyelam percik, dia menyelam dosa baptis menyelam percik dan terus menerus. Tapi kalau orang itu belum pelepasan, itu tidak ada jaminannya. Kami ini punya banyak pelayanan, banyak pengalaman dalam pelayanan. Jadi orang yang mengalami pelepasan, nah itu baru dia menghasilkan buah pertobatan. Jadi pelepasan itu lebih penting. Selesai pelepasan itu baru berdoakan dia mungkin dengan baptis menyelam. Haleluya. Karena dia sudah menghasilkan buah pertobatan. Jadi ada di situ banyak orang klaim tidak. Orang ini sudah dibaptis, langsung tangkap orang, langsung masukkan dia dibaptis menyelam. Ya kalau bagus kalau dia bertobat dan dia berkembang mengalami pertobatan, dia bertobat tidak apa-apa. Haleluya. Tapi kalau dia tidak bertobat, nanti kita pikir orang ini sudah dibaptis, baru kenapa dia belum bertobat? Itu karena belum pelepasan warisan. Itu satu. Yang kedua itu orang-orang yang sudah kena urapan Roh Kudus, sudah jalan melayani, banyak hamba Tuhan dalam roh, banyak yang jatuh. Itu karena dosa warisan pelepasan, mereka belum pelepasan. Sekarang apa yang datang menyesatkan mereka? Bukan setan dari jauh, itu setan turunan mereka. Dari setan turunan mamanya, dari bapaknya. Jadi ini PK dalam roh itu penting. Haleluya. Pelepasan itu sangat penting. Pelepasan. Haleluya. Banyak orang bilang, saya ini hamba Tuhan, saya sudah ini. Atau dia klaim diri. Bahwa dia bilang, sudah ini kan mereka sudah dibaptis semua. Jadi kenapa ini saya sudah bikin gereja besar, mereka yang sudah baptis semua, baru kenapa mereka tidak masuk surga? Haleluya. Itu mungkin pikiran kita, tapi ukuran surga belum. Ini kembali ke patokan firman Tuhan. Haleluya. Jadi bagaimana supaya semua orang itu, ini kita harus melayani, lihat domba-domba, perhatikan. Haleluya. Mereka ini orang menghasilkan buah pertobatan atau tidak. Orang Kristen itu kalau lihat terlalu banyak bikin dosa itu. Minum mabuk di terminal. Ini orang-orang Kristen KTP terlalu banyak. Haleluya. Pergi penyembahan berhala, ikut adat, punya ini itu. Terlalu banyak. Kalau kita bicara tentang ini. Haleluya. Jadi sekarang kuncinya harus ada doa pelepasan. Hamba Tuhan yang pelayanan pelepasan adalah hamba Tuhan yang memang dirinya juga harus pelepasan sesuai dengan tadi Yesaya 58:6. Haleluya. Itu satu. Yang kedua itu
Yang penting orang itu dia sendiri yang datang menyerahkan diri. Aduh, dia mulai mengaku dosa, dia minta ampun, pelepasan, haleluya, doa pelepasan. Kuncinya lebih banyak itu masing-masing orang sendiri. Masing-masing orang harus bawa diri. Nah sekarang ini waktu sudah dekat, sehingga setiap orang itu sudah mulai harus mendengar channel ini, harus beritahukan dan umumkan ke seluruh dunia. Karena setiap hamba Tuhan sampaikan, baik itu kami yang sampaikan maupun hamba Tuhan lain yang Roh Tuhan sedang pakai mereka sedang sampaikan, harus diberitahukan, harus diumumkan, harus diberitahukan. Waktu sudah dekat, waktu sangat singkat. Haleluya. Karena nanti masuk surga itu kuncinya adalah orang-orang yang sudah bertobat. Yang bertobat itu kunci berpertobatan adalah pelepasan warisan dari dosa warisan, turunan dari roh turunan. Haleluya. Nah, itu ada di situ. Banyak hamba Tuhan yang sudah memiliki pengurapan Roh Kudus, tapi penglihatan mata rohani belum dibuka, telinga rohani belum dibuka. Haleluya. Belum belum bisa mendengar suara Tuhan dengan baik. Itu karena warisan-warisan belum dilepas. Haleluya. Banyak mengklaim diri, saya ini sudah diurapi, saya bisa bahasa roh. Haleluya. Tunggu dulu. Jadi waktu kemarin bulan Januari itu di Jayapura, Tuhan beritahukan kami itu ini. Ada dua yang nanti dilayani pelepasan 2023 itu. Yang satu adalah melayani orang yang baru datang atau orang ini untuk melayani mereka doa pelepasan. Yang kedua adalah yang tangan kanan, tangan kirinya. Tangan kanannya itu melayani hamba-hamba Tuhan dalam orang-orang sudah diurapi adalah hamba Tuhan yang dalam pelepasan akan dilayani lagi untuk pelepasan mereka. Haleluya. Jadi kalau dia hamba Tuhan dalam roh dia jalan, tapi kalau dia jatuh dalam persinahan, jangan bila dia jatuh persinahan jadi yang usir dia, tidak boleh. Dia juga tidak boleh menjauh, harus merendahkan diri minta ampun baru pelepasan, doa pelepasan. Haleluya. Mungkin dia sudah pelayanan tapi dia sudah terlanjur sesat karena roh turunan masuk lagi. Haleluya. Ini harus pelayanan doa pelepasan. Haleluya. Jadi hamba Tuhan yang satu, hamba Tuhan tak saling mendoakan. Itu penting. Dan kalau orang mulai rasa itu harus berdoa, minta ampun dan berdoa ukur-ukur diri. Haleluya. Mulai sadar. Haleluya. Jangan kalian bawa saya ini begini ya, dia harus begini. Tidak. Nabi tunduk kepada Nabi. Haleluya. Aduh, tolong doa dulu kamu dari situ. Kalau jangan sampai ini saya pelayanan begini tapi sudah begini. Haleluya. Ya, jadi itu Nabi tunduk kepada Nabi. Haleluya. Kalau kita lihat di Yeremia 4:3 itu di sana berkata bahwa seperti seorang gembala membersihkan diri dari kutu-kutunya supaya pergi dari sana tanpa gangguan. Itu artinya melepaskan kutu-kutuk Mesir. Kutu Mesir itu bercerita turunan warisan dari turunan warisan punya. Itu kutu terlalu banyak harus bunuh. Jadi yang hamba Tuhan yang satu lihat dia punya kutu, yang satu lihat dia pukul baku lihat kutu. Artinya baku periksa dalam marifat pembersihan bait Yahweh. Haleluya. Jadi orang banyak anggap doa itu enten-enten, doa itu biasa saja. Hari Minggu sebentar saya khotbah siap selesai, sudah selesai. Atau jemaat bila sudah nanti hari Minggu saja nanti kita doa. Nanti kita sakit itu hamba Tuhan ada di sana toh. Itu hamba Tuhan biasa ke sana. Sebentar dia sendiri tidak mau berdoa, sebentar dia sendiri tidak mau bertobat. Ini yang masalah. Haleluya. Jadi kembali ke masing-masing orang. Haleluya. Begitu Nuh dan keluarga pada zaman Nuh itu Nuh datang, dia sudah beritahukan. Haleluya. Nuh dan keluarga masuk. Haleluya. Haleluya. Jadi dalam hal ini seperti itu. Yang berikutnya adalah ini yang harus dilepaskan. Ini yang harus dilepaskan. Ini cara bagaimana untuk pelepasan-pelepasan yang Tuhan ajar. Tuhan ajar untuk bagaimana kita belajar pelepasan. Jadi berdoa senantiasa setiap malam mau tidur berdoa, Tuhan jangan sampai dari warisan turunan mama lain. Saya punya mungkin belum lepas, mungkin ini. Kita yang hamba-hamba Tuhan rohani tidak boleh egois. Artinya atau tidak boleh merasa saya benar, sebelah tidak. Kita perhatikan dari setiap kelompok-kelompok doa, setiap gereja mana yang dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Soal kepentingan gereja, kepentingan manusia, kepentingan politik, ekonomi itu tinggal dulu. Sekarang kepentingan bagaimana diri kita untuk diselamatkan sehingga kita saling melepaskan. Mungkin di gereja sana ada mendapat penglihatan atau mungkin karunia marifat nabi. Haleluya. Ya kita itu untuk bersama, karunia diturunkan untuk bersama.
Itu untuk bersama, bukan untuk pribadi orang itu sendiri, dan bukan dia punya barang atau talenta, itu Tuhan punya. Yesus punya, Roh Kudus punya. Setiap orang yang mau percaya. Haleluya. Jadi ini yang makanya di Efesus 6 ayat 17 itu 18 sana Paulus berkata kepada orang di Efesus bahwa orang-orang kudus sana, kamu harus berdoakan semua orang kudus di seluruh dunia. Haleluya. Kita lihat kembali lagi di Undang-Undang Dasar Kerajaan Pemerintahan Tubuh Kristus di Roma 8 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Yahweh dengan keluhan-keluhan yang terucapkan. Dan Yahweh menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Yahweh berdoa untuk orang-orang kudus. Haleluya. Ini orang kudus punya doa untuk diri dia. Orang kudus ini punya Roh Kudus di dalam, punya karunia. Tetapi Roh di dalam itu dia berdoa untuk tubuhnya dari orang kudus ini punya tubuh, karena ada banyak yang belum dilepaskan walaupun dia dalam Roh belum dilepaskan, karena targetnya bukan sampai di menerima Roh Kudus, targetnya harus menuju ke kesempurnaan. Itu ini pelajaran bagi orang-orang kudus. Nah, jadi targetnya harus maka kembali periksa apa yang menahan saya dari garis turunan mama saya, tali-tali apa. Kamu lihat sebelum Yosua masuk rombongan masuk ke Kanaan itu, nah, di Yeriko. Yeriko itu apa? Yeriko artinya kudus, tempat kudus. Tuhan beritahu kepada Yosua dia lagi berdoa begini, Tuhan perlihatkan ada malaikat Tuhan dengan pedang menyala baru menghadap Yosua. Begini Yosua bilang, kawan kau lawan. Tuhan bilang, kawan, akulah Tuhan panglima bala tentara Tuhan. Tempat yang kau berdiri adalah kudus, lepaskanlah kasutmu. Haleluya. Apa yang terjadi? Sudah betul, Yosua merendahkan diri minta ampun, lepaskan kasut-kasut yang pernah dia bunuh orang di Mesir sana. Haleluya. Dia minta ampun akan dosa-dosa yang dia lakukan, karena ini tempat kudus. Dia mau masuk ke tempat tindakan, dia mau masuk perang, dia mau masuk ke tempat yang kudus di sebelah. Haleluya. Sehingga dia kasih tahu, dia bilang begini, Yosua kasih tahu umat Israel supaya mereka harus sunat, yang belum sunat cepat sunat, cepat pelepasan, karena sebentar kamu masuk ke Kanaan. Haleluya. Ini. Jadi pada saat ini sebelum kerajaan surga sebentar lagi kerajaan pertama turun, sebentar lagi turun. Sekarang itu berita pertobatan harus dilakukan. Berita kunci pertobatan adalah pelepasan dosa warisan, dosa turunan. Haleluya. Tuhan berkata Yosua lepaskan. Haleluya. Sebelum orang Israel dari Mesir menuju Kanaan. Haleluya. Musa sampai di Gunung Oreb. Haleluya. Di gunung. Di Gunung Tabor, Gunung Oreb di sana. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, Musa, tempat yang kau berdiri itu kudus, lepaskan kasutmu. Haleluya. Jadi Musa juga dilepaskan, dia sudah bunuh orang di Mesir di bawah. Dosa-dosa warisan turunan dilepaskan. Haleluya. Di situ baru dia bisa berbicara dengan Tuhan. Kalau sebelum kudus tidak bisa berbicara dengan Tuhan. Tidak ada orang yang berdosa yang berbicara. Kalau orang berdosa berbicara dan bilang saya berbicara dengan Tuhan, dia belum berdosa, belum melepaskan, itu dia bicara bukan dengan Tuhan, itu berbicara dengan setan. Ingat ya, berbicara dengan Bapa di surga itu orang kudus. Orang yang kudus sudah mengalami pelepasan warisan turunan, pelepasan dosa pribadi. Haleluya. Yang sudah memiliki karunia Roh Kudus. Haleluya. Ya. Itu bentuk-bentuk pelepasan. Jadi Rasul ini saja dia pelepasan. Kita lihat Betel, Gilgal, Yeriko itu, siapa yang Gilgal, Yeriko, Sungai Yordan itu Elia. Itu pelepasan. Haleluya. Kita lihat perjalanan Enok. Itu dia lewati api. Apa api itu di dalam dia lewati sampai dia naik pengangkatan hidup-hidup. Elia. Dia kawan karib berbicara dengan Bapa. Haleluya. Elia berbicara, Enok berbicara. Sekarang apa yang aku lepaskan? Aku masuk ke Enok bilang aku masuk dalam api Tuhan. Haleluya. Dia dilebur dalam dosa-dosa dilepaskan. Haleluya. Supaya dia mengalami pengangkatan hidup-hidup. Elia diangkat dengan kereta berapi. Apa kereta berapi? Ya, semua kemanusiaan warisan turun harus dilepaskan. Haleluya. Banyak hamba Tuhan bilang, saya jalan melayani dengan ini, jadi banyak yang gila sadar, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, dan saya sembuh. Jadi mungkin saya sudah di tingkat ini, tidak ada. Haleluya. Kembali
kembali dan belajar pelepasan supaya kita masuk ke yang begitu-begitu, supaya masuk ke pelayanan kesempurnaan, pelayanan malaikat, memakai tubuh kemuliaan. Haleluya. Baik yang saya bicara maupun hamba-hamba Tuhan yang lain sekarang sedang berbicara, yang sedang Tuhan pakai di mana-mana. Ya, kita semua harus senantiasa terus untuk periksa supaya kita semakin barang-barang semakin lepas dari warisan dosa turunan. Kita terus periksa terus dalam masuk dalam namanya ini pelayanan, namanya ini mikroskop pembangunan tubuh Kristus, pembersih bait Yahweh. Haleluya, dibersihkan. Doakan saluran air mani, doakan saluran kencing, pencernaan, doakan mata, telinga, enam, semua didoakan terus. Darah itu didoakan, darah putih, darah merah. Haleluya, didoakan terus. Dalam hadirat Tuhan tuh semua telanjang terbuka, tidak tersembunyi. Oh, Tuhan bawa kami itu orang-orang yang nanti masuk sempurna, itu manusia kaca, emas. Kudus sekali, emas, kudus. Itu bilangan 144.000 itu. Bilang hamba Tuhan banyak bilang 144.000 akan naik seperti ini. Haleluya. Nah, ini harus pelayanan doa pelepasan. Itu harus dilakukan. Ya, memang 144 itu akan naik. Tetapi prosesnya itu melalui ini. Bapak ada kasih tahu kami itu seperti itu. Tidak tahu kalau lewat hamba Tuhan lain. Tapi kami kembali ke patokan firman Tuhan itu, dan Tuhan bukakan rahasia itu, kembali ke patokan firman Tuhan ini. Kuncinya, jalannya, teladannya adalah siapa? Yesua. Setelah Yesua dibaptis, haleluya, Yohanes berbicara tentang kasusnya. Setelah itu Yesua merpati turun di atas, lambang Roh Kudus turun di atas bahunya, baptisan Roh. Setelah itu Roh Kudus bawa dia ke padang gurun. Padang gurun Yesua dicoba, itu namanya baptisan api. Yesua dicobai di padang gurun, itu namanya baptisan api. Yesua naik di Golgota, itu namanya baptisan tubuh Kristus. Haleluya. Jadi orang yang menghiring Tuhan itu jalannya jalan salib. Coba kita lihat, nabi-nabi perjanjian lama itu semua dibunuh habis, mati martir. Rasul perjanjian lama, rasul. Haleluya. Petrus sampai mati itu dia punya kepala di bawah, kaki di atas. Haleluya. Jadi rasul-rasul ini mati martir. Haleluya. Jadi artinya jalan salib. Jalan salib, jalan sempit. Haleluya. Kita jalan melayani Tuhan pakai kita. Haleluya. Tapi bukan, makanya Yesus berkata bahwa tadi apa? Lukas 10:19 itu. Sesungguhnya aku telah memberikan tenaga dan kuasa pada menginjak ular kami tidak teman kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Haleluya. Kita bersukacita. Jadi setan tidak keluar takluk itu bukan karena kita, demi nama Yesus masih Adonai saja. Karena dalam kita itu ada karunia Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Haleluya. Ada kelepasan dan ada kekudusan. Haleluya. Ada melalui kelepasan, ada Roh Kudus. Nah, itu yang menaklukkan segala setan. Tapi kita jangan bersukacita karena setan takluk kepada kita. Tapi karena nama kita, nama orang benar, nama para murid itu sudah terdaftar di surga. 70 murid itu yang kembali kepada Yesus Masih Adonai. Nah, itu sehingga kunci untuk pertobatan, jumlah orang yang bertobat, umpamanya ada hamba-hamba Tuhan yang setelah ada yang mendengar channel ini, sekarang kunci pertobatan adalah doa pelepasan. Terus mereka mau doa pelepasan, bisa datang di pendeta, bisa datang di hamba Tuhan, bisa datang di siapa saja yang mengalami. Yang penting kau mengaku dosa, merendahkan diri, mengaku dosa pribadi kamu. Itu namanya menyerahkan diri, minta ampun. Begitu minta ampun, pelepasan dilayani. Ingat, banyak hamba Tuhan juga biasa berdoa saja tanpa suruh pengakuan dosa. Perlu pengakuan dosa. Kalau kita lihat patokan kembali ke ini, baptisan itu di Matius 3 itu. Kita lihat di Matius 3. Tetapi waktu itu melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan beludak." Jadi kalau kita lihat dia punya ayat yang ke ini itu di ayat yang di Matius ini, kalau kita lihat kembali
Itu di Matius itu disuruh mengaku dulu. Ada pengakuan dulu. Ayatnya yang ketiga. Ya, maka datang 4:5. Maka datanglah kepadanya penduduk di Yerusalem dari seluruh Yudea, Samaria, daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jadi pengakuan dosa dulu. Orang sakit mau didoakan pengakuan, suruh akui dosa dulu yang dia ingat. Yang tidak tahu nanti Roh Kudus yang kasih tahu. Yang penting pelayanan pelepasan di dalam Roh. Haleluya. Sebab Tuhan itu roh, di mana roh kemerdekaan kelepasan. Roh Kudus itulah akan memberikan kelepasan kemerdekaan. Setan-setan roh turunan dari mamanya, bapaknya, utang-utang darah akan terlepas semua. Haleluya. Barang tumpasan harus dimusnahkan, bakar. Barang tumpasan itu apa? Orang simpan keris jimat, keris, terus batu-batu delima, batu lesmos, batu pahatan, batu-batu median. Nah, itu semua barang-barang tumpasan. Mutiara dan lain-lain dari turunan dari moyang-moyang mereka sembah, itu semua harus dimusnahkan, bakar. Ada boneka-boneka daun simpan dalam boneka itu ada setan, harus bakar semua. Haleluya. Kalau Roh Kudus kasih tahu, harus tertunduk ikuti pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Tapi banyak orang mengklaim diri bahwa tidak mau pakai Roh Kudus, tidak mau percaya Roh Kudus. Ini masalah. Haleluya. Orang yang tidak mau percaya nanti hamba Tuhan besar dipakai Tuhan, tetapi kalau dia macam tidak percaya dengan adanya suara Roh Kudus, petunjuk Tuhan itu dia jalan, dia otaknya, dan dia dikatakan tidak mampu mengikuti pimpinan Roh Kudus. Itu yang membuat dia tidak percaya dengan pakai Roh Kudus. Haleluya. Ini hukum ketetapan Yahweh. Ada masa untuk Bapa di surga, ada masa Yesua, dan ada masa Roh Kudus. Kita itu adalah masa Roh Kudus. Haleluya. Sekarang hidup dalam masa Roh Kudus. Makanya Yesua naik, Roh Kudus diutus turun. Roh Kudus akan membawa seluruh orang benar kepada seluruh kebenarannya. Banyak orang tidak memberikan kesempatan pada Roh Kudus. Haleluya. Banyak orang itu dia punya hikmatnya, manusianya, kepintarannya, paradigma orang, dogma doktrinnya. Haleluya. Itu Roh Kudus itu dia lari, dia cari orang-orang yang dari kalangan-kalangan biasa, orang-orang yang tidak pernah sekolah teologi. Itu dia pergi cari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak pernah sekolah teologi. Roh Kudus suruh bawa, gerakan mereka dengan bahasa roh. Haleluya. Gerakan mereka supaya mereka bersaksi. Haleluya. Baru orang heran, wah, ini mereka ini bersaksi luar biasa ini. Ya, itu Roh Kudus punya mau, Bapa punya mau, karena Bapa Roh Kudus itu tahu. Haleluya. Siapa manusia yang berjalan dengan dia punya akal manusia baru mau menasihati Tuhan. Haleluya. Ini masalah. Roh Kudus diberikan turun utus ke dunia, itu Roh Kudus itu dia beracara dan orang harus melayani pengurapan Roh Kudus. Haleluya. Bahkan banyak orang bilang tidak boleh ajar tentang Roh Kudus. Wah, ini bahaya. Sobat, kau mau kumpul kerajaan kah? Ini Yesus punya kerajaan. Kamu harus ikuti sistem surga. Sistem Roh Kudus yang sedang jalan. Kau mengalir sudah ikut dia. Kau mau lawan sistem, kau akan hanyut, kau akan putus. Haleluya. Pada waktu sistem pemerintahan Soekarno, orang yang lawan itu Tampias. Haleluya. Sistem bupati yang baru naik, dia pakai sistem apa? Nah, tirani, benteng. Kau mau pakai sistem Jokowi dan kau naik, kau pakai sistem dia. Harus tunduk, kalau tidak lewat. Haleluya. Pemerintah kerajaan juga kita sekarang pakai sistem Roh Kudus. Jadi orang yang percaya apa Roh Kudus dia berbicara. Roh Kudus itu tidak bisa dia berbicara di luar dari manusia. Roh Kudus dia bekerja melalui 9 kardus jemaat jawatan. Melalui dalam orang baru dia berbicara, bertindak, bekerja. Haleluya. Iblis juga itu tidak bisa keluar dari lewat, tidak bisa sendiri kerja. Iblis itu dia juga keluar bersama dengan manusia. Namanya nanti manusia antikris. Namanya nanti disebut manusia tubuh manusia. Atau manusia-manusia Yahweh. Manusia-manusia Yahweh. Haleluya. Nah, itu dia punya. Ini sehingga ini saya hanya sampaikan bagaimana supaya kembali ke inti pelayanannya adalah hari ini penyampaian adalah surga, kerajaan surga itu sudah dekat, dan kerajaan surga milik orang yang bertobat. Orang yang sudah bertobat. Kunci pertobatan adalah segera melakukan doa pelayanan pelepasan dosa pribadi dari garis turunan Bapa ada warisan. Itu baru akan menghasilkan buah pertobatan. Haleluya. Kita lihat kembali yang terakhir dari tadi Matius ini. Hai kamu keturunan ular beludak. Siapa keturunan ular beludak? Ada orang bilang kami ini moyang kami itu dari ular. Bukan dari ular. Manusia semua itu dari Tuhan yang ciptakan. Bukan mereka itu dari ular. Tidak.
maksudnya yang dimaksud di situ menyembah ular, setan ular, dewa ular. Ada marga-marga yang menyembah dewa ular, ada marga-marga yang menyembah batu. Makanya Yesus bilang apa? Kamu Sionis, haleluya, kamu ini turunan Abraham dari orang Yahudi ya di. Turun-turun dong bilang itu kan menyembah batu. Kami ini penyembah batu. Bukan penyembah batu yang di Sion, tidak. Tapi mereka menyembah setan-setan batu, dari setan yang ada dalam batu. Ini yang harus dilepaskan. Dong bilang kami ini turunan dari debu sekam, dari tanah. Marga-marga yang demi tanah. Dong bilang kami dari binatang, kami dari air. Itu omong kostum penyembahan-penyembahan yang terjadi. Ini yang harus dilepaskan. Haleluya. Kemarin kan saya kan juga dari marga saya juga dari turunan dari sembahan dulu moyang kami itu menyembah kepada 7 marga yang menyembah kepada batu. Itu minggu lalu kami sudah berdoa lepaskan itu. Itu Tuhan perlihatkan bagaimana kalau orang menyembah ular itu, orang menyembah batu dari turunan-turunan itu. Itu dong taruh batu yang dong dulu moyang terima, moyang pertama menyembah batu itu dong taruh dalam lutut ini. Baru dong berlutut baru menyembah ke batu. Baru itu kalau sudah menyembah ke batu itu dong hati keras. Lalu segera minta ampun. Jadi kita mengadakan pengadilan minta ampun. Betul moyang kami dulu pernah mereka telah menyembah batu. Kami bilang mereka sehingga mereka menyatakan kami keturunan batu atau penyembah batu. Kami minta ampun pengadilan Kristus baru. Sudah batu-batu dalam kaki itu semua mulai diambil. Demikian saya akan simpulkan dari uraian tadi berhubungan dengan kunci pertobatan adalah pelayanan doa pelepasan. Ya, doa pelepasan itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Lalu ada orangnya sendiri dia buka hati untuk menyerahkan, datang dan menyerahkan 66 anggota tubuhnya, jiwanya, rohnya untuk mau dilayani doa pelepasan. Lalu orang tersebut dosa yang sempat dia ingat harus dia berdoa pengakuan dosa. Setelah dia pengakuan dosa, setelah itu dosa yang dia belum tahu itu nanti Roh Kudus yang singkapkan. Mendasari Yohanes 16 ayat yang ke-17 sampai 11. Ayat ke-7 sampai 11. Yaitu, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku yang kukatakan. Ya. Namun benar yang dikatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukumkan. Jadi Roh Kudus punya peranan dalam pelepasan ini. Jadi kalau kita melayani orang yang mau pelepasan itu bukan saja satu orang, harus hamba Tuhan yang memiliki karunia atau kuasa kelepasan bersama-sama dengan hamba Tuhan yang lain punya penglihatan. Jadi hadirkan dia, lalu setelah dia menyerahkan diri, siapa yang mau pelepasan itu, lalu layani dia doa pelepasan. Suruh dia mengaku dulu yang dia tahu perbuatan diri sendiri maupun juga perbuatan lain yang dilakukan, yang dia ingat dia tahu. Nanti yang tidak tahu itu Roh Kudus yang dia beracara. Jadi Roh Kudus itu dia pengacara dalam pengadilan Kristus. Yesua itu membela, sedangkan darah Yesua itu siap untuk mengampuni dosa. Ketika orang tersebut dia merendahkan diri dan minta ampun. Itu. Jadi yang kedua itu Roh Kudus akan dia beritahukan dosa apa yang dari warisannya membuat dia mungkin sakit, mungkin dia terus melakukan dosa. Itu didorong oleh setan apa atau roh turunan apa, itu akan diberitahu oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan insafkan.
yang sudah pernah terjadi dari garis keturunan Bapa, Mama, itu nanti Roh Kudus sendiri telanjangi. Makanya kalau Roh Kudus dia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, itu maksudnya itu. Roh Kudus itu akan dia memberitahukannya. Jadi hal-hal yang harus dilepaskan adalah jadi kedagingan atau kelemahan-kelemahan daging. Galatia 3 itu ayat 17 ke bawah itu. Terus setelah itu ini kelemahan, setelah itu dosa dari warisan turunan mama, bapa punya dosa-dosa yang mempengaruhi turun melalui gen darah pembawaan. Setelah itu roh turunan dari sembahan dari mama ataupun juga dengan bapa. Jadi itu juga harus dilepaskan. Roh turunan dari mama atau dari bapa itu juga harus dilepaskan. Itu bagaimana pelepasan harus dilakukan. Setelah pelepasan itu dilakukan terus menerus dengan penyerahan dia. Setelah itu kalau dia sudah mulai bertobat, itu baru nanti berhubungan dengan baptisan air. Baptisan air itu hanya tanda saja. Yang penting adalah penekanan di sini adalah pelepasan itu. Itu. Kalau bagi yang mereka yang orang sudah dalam rohani, ya mereka dipimpin oleh roh. Tetapi nanti Roh Kudus ingatkan mereka juga. Maka mereka juga harus kembali untuk pelepasan. Ada warisan-warisan yang belum sempat pelepasan. Yang sudah mengaku sudah pernah itu tidak. Tapi yang belum sempat mengaku atau Roh Kudus singkapkan lagi, Roh Kudus beritahukan. Umpamanya Roh Kudus beritahukan, dari kamu punya turunan itu ada yang belum lepaskan. Jadi kalau Roh Kudus kasih tahu begitu, yang keras hati, harus ikuti apa yang Roh Kudus kasih tahu, baru berdoa pelepasan, masuk puasa, bisa sendiri, bisa pergi hamba Tuhan lain untuk pelayanan doa pelepasan. Haleluya. Itu harus dilakukan. Yang berikutnya, karena kerajaan Yahweh sudah dekat, sudah di ambang pintu, waktu di surga sudah jam 5, 1 jam lagi sudah jam 6. Itu satu. Ini sangkakala yang ke-6 itu akan berhenti di 2024 pertengahan. Pencatatan dari ini malaikat di surga sibuk karena perintah Bapa untuk mencatat. Jadi malaikat itu sudah mulai jalan ke seluruh dunia untuk mencatat orang-orang yang akan masuk dalam kerajaan surga. Dari ukuran surga itu bilangan pertobatan, terus bilangan orang yang sudah menghasilkan buah pertobatan, orang yang sudah di dalam Roh Kudus dipimpin oleh Roh, orang yang adalah menuju kepada proses kesempurnaan, orang Israel yang harus kena darah Yesua dan percaya Yesua dan darah kena Yesua, itu sudah mulai dicatat. Nanti berakhir di pertengahan bulan Juli, pertengahan tahun 2024 pertengahan. Di situ akan berakhir. Setelah itu berakhir itu nanti sepertiga dari bintang itu akan berguguran. Jadi ular yang di kitab Wahyu itu dia akan meneret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Artinya bintang itu orang-orang Kristen. Yang tidak sungguh itu akan diseret. Haleluya. Itu di pertengahan 2024. Bapak dah kasih tahu seperti itu. Sekarang bagaimana? Bapak itu suruh mendesak kami untuk harus sampaikan. Karena Bapak sangat mengasihi manusia. Sehingga Bapak mengingatkan kepada kita untuk kita harus bersiap-siap. Tidak main-main. Ini dunia sudah akhir zaman. Waktu sudah sangat singkat. Kedatangan itu semakin dekat. Haleluya. Sehingga setelah kita mendengarkan apa yang Tuhan suruh, kita harus berdoa cepat pelepasan. Ini kita harus melakukan cepat, secepatnya. Baik itu yang di kalangan orang-orang yang orang-orang Kristen yang belum pelepasan, maupun juga orang baru yang mau pelepasan. Karena sama dengan sekarang itu kan ini suruh urus KTP karena besok pemilihan. Ya, jadi kalau tidak ada KTP berarti tidak ikut memilih karena dia bukan warga negara. Haleluya. Sama dengan itu. Jadi syarat-syarat memilih KTP-nya disuruh kartu keluarga dan lain-lain dipersiapkan, foto. Haleluya. Ada sidik jari, harus ada perekaman di KTP. Haleluya. Itu syarat-syarat. Surga juga begitu. Jadi pengakuan dosa,
pelayanan pelepasan. Setelah itu dibenarkan oleh darah Yesus, dibaptis dengan air. Ya, bila perlu dibaptis dengan Roh Kudus lagi. Haleluya. Itu syarat-syarat. Karena surga itu orang-orang yang sudah bertobat punya, orang yang menghasilkan pertobatan punya. Orang yang menghasilkan pertobatan itu, haleluya. Nanti ada nanti ke Firdaus, di surga tingkat 1, di surga tingkat 2, di ruangan Maha Kudus, dan di Yerusalem baru di surga tingkat 3. Haleluya. Sesuai dengan ukuran-ukuran orang yang bertobat, dia sampai di situ baptis air, dia bertobat mungkin sampai di situ sudah. Atau mungkin dia sudah baptis roh masuk. Sudah dia punya. Jadi dia meningkat dalam kemuliaan. Atau orang sudah masuk di sempurna, itu 100 kali ganda pelayanan malaikat. Haleluya. Ini juga akan masuk. Mereka yang ada dipimpin oleh Roh Kudus, tapi ada dosa-dosa yang belum dilepaskan, ya kembali harus lakukan seperti ini supaya kita meningkat. Itu yang perlu kita lakukan sambil menunggu pencurahan Roh Kudus, karena begitu Pentakosta kedua itu dicurahkan, itu bilangan-bilangan itu akan digenapi. Yang belum bertobat akan masuk menduduki pertobatan, yang sudah bertobat tidak akan naik ruangan kudus, bilangan-bilangan orang-orang kudus. Dia naik karena dia urapi oleh Roh Kudus, dia naik lagi. Begitu pula yang berikutnya lagi. Yang ada di ruangan kudus itu dia akan masuk memenuhi 144.000 orang-orang sempurna, baik itu dari kalangan orang Yahudi maupun dari bangsa-bangsa lain yang sudah melalui proses pertobatan, baptis air, baptisan roh, baptisan api. Haleluya. Ya, itu yang perlu kami sampaikan, karena itu harus dilakukan. Itu dia persyaratnya. Jadi percaya, ya mungkin setelah baptis itu pegang kartu baptis, baru mungkin punya sertifikat kartu baptis. Itu untuk sementara di bumi. Tapi di surga itu administrasinya lengkap. Mereka tahu persis, surga itu tahu persis. Orang ini sudah dibaptis, ukurannya imannya di sini, ukuran pertobatan di situ, surga tahu persis. Haleluya. Jadi surga itu ketat. Haleluya. Dengan demikian kita bertobat sungguh-sungguh, kita berdoa sungguh-sungguh, kita mencari Tuhan sungguh-sungguh dari waktu yang ada ini. Hal yang kami sampaikan ini bagi yang mendengar, lalu setelah mendengar kalau tidak mau taat, tidak mau lakukan, itu baru begitu waktu Tuhan datang dan sangkakala terjadi, Tuhan datang dan orang yang tadi sudah dengar berita tidak melakukan, baru dia ada di neraka. Tinggal dia nanti meratap. Dia bilang, aduh dulu hamba Tuhan orang itu. Bahwa dia biarkan mata maki-maki. Oh dulu hamba Tuhan tidak sampaikan, tapi kami seolah-olah macam tidak dengar, tidak mau lakukan. Akhirnya itu menjadi suatu ratapan di neraka. Hari ini orang yang sedang pikul salib, artinya menderita, mengikuti perjalanan Yesua dari pertobatan, baptisan air, baptisan roh, baptisan api, baptisan tubuh Kristus, sudah mulai menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah roh, buah-buah pelayanan. Haleluya. Bapak surga lihat buah hasilnya bagaimana. Haleluya. Ada buah pertobatannya. Tadi minum mabuk sudah berhenti minum mabuk. Haleluya. Itu salah satu buah pertobatan. Buah roh Galatia. Itu menghasilkan. Itu. Dan orang-orang seperti itu yang makanya sebelum memulai ini, pemberitaan Yohanes bilang apa? Bertobatlah sebab kerajaan Jawa sudah dekat. Haleluya. Yesus lagi dalam Matius 4 ayat 17. Bertobatlah sebab kerajaan Jawa sudah dekat. Haleluya. Yesus hadir dan kerajaan sudah dekat. Maka orang yang memasukkan ke dalam kerajaan Yesua Masih Adonai, itu kerajaan tubuh Kristus, itu orang yang bertobat, orang yang menghasilkan pertobatan, orang yang kudus, orang yang suci, itu akan dimasukkan ke dalam. Itu maksudnya seperti itu. Dan haleluya. Itu maksudnya seperti itu. Haleluya. Kita lakukan seperti yang apa Bapak minta untuk kita melakukannya. Ya. Tidak lain, hanya itu saja yang bisa kami sampaikan, bahwa berbagailah telinga yang mendengar, mata yang melihat, hati yang mengerti, lalu taat, dan kaki tangan tubuh masih melakukannya. Haleluya. Percaya dan melakukannya. Haleluya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, bertobatlah sebab kerajaan Yahweh sudah dekat.
Itulah perintah firman-Mu Bapa. Sedangkan kunci pertobatan adalah doa pelepasan Bapa di dalam nama Rabak. Setelah doa pelepasan, orang menghasilkan buah pertobatan. Setelah menghasilkan buah pertobatan, setelah dibaptis air. Haleluya. Lalu orang-orang seperti itulah yang akan dicatat dalam malaikat dalam buku kehidupan di surga. Lalu mereka akan memasuki Bapa kerajaan 1000 tahun damai. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Tuhan Raja semesta alam. Hamba sudah menyampaikan firman Tuhan. Dengan demikian Bapa, haleluya Bapa, kalau firman sudah keluar dan kembali dengan sia-sia, firman kembali dengan berhasil Bapa. Bukalah pintu-pintu penginjilan dan pintu-pintu perlambatan di mana-mana Bapa, setiap orang yang mendengar ini. Haleluya Bapa, dalam nama Bapa Takar menyerahkan dirinya untuk di pengakuan dosa, setelah itu pelepasan, lalu setelah itu menghasilkan buah pertobatan dan dibaptis. Biarlah itu yang terjadi di mana-mana Bapa, hujan pertobatan melanda Bapa di mana-mana. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Raja semesta. Ketika mendengar ini tertarik, maka pada saat itulah hujan pertobatan pun turun Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Masiah Adonai, mereka akan melakukan setelah mereka melakukan pelayanan pelepasan Bapa. Engkau ada di sana memberkati mereka, melepaskan mereka dari kata warisan mereka Bapa. Dan nama-nama didaftarkan dalam buku kehidupan, agar nama mereka daftarkan dalam buku kehidupan di surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan, karena Bapa mengendaki Bapa orang yang masuk dalam kerajaan Tuhan Masiah adalah seperti bintang di langit, tidak terhitung banyaknya Bapa, dalam nama Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masiah Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita akan bertemu lagi dalam channel berikutnya. Haleluya. Amin.